Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi di podcast Balikpapan Ces. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tokoh masyarakat dan bisa dikatakan juga tokoh pemuda ya, yang bisa mewakili kita sebagai pemuda Balikpapan. Amin. Yaitu Bang Yasser. Siap. Alhamdulillah. Mungkin Bang Yasser bisa perkenalkan diri dulu. Walaupun Bang Yasser udah terkenal sih. Enggak juga, aman aja. Kalau bisa Bang Yasser minta tolong untuk. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir duduk bersama dengan salah satu juga tokoh yang sangat inspiratif, konten kreator kita, Balikpapan Ces. Jadi saya manggilnya apa nih, Bung Ces, apa Adek Ces? Adek Ces aja sih. Jangan, Bung Ces saja posisinya. Nah, ini ngobrol-ngobrol ringan, nama saya Yasser Arafat, sering panggilan akrabnya sama teman-teman anak muda dipanggil dengan Bang Yasser. Kira-kira begitu. Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang Allah berikan sedikit amanah menjadi Ketua Kadin Kota Balikpapan. Nah, kira-kira begitu sedikit sekapur sirih dari Bang Yasser. Siap. Jadi kesempatan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, Bang Yasser. Kita mau ngobrolin yang santai-santai aja sih, Bang. Boleh. Hari ini kan masih berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita kan masih dibayang-bayangi oleh COVID-19 ya. Oh, masih COVID juga ya? COVID, oh, ternyata yang masih hit masih COVID lagi masih ya? COVID, siap, Bung Kes. Ya. Sampai hari ini kan angka positif, kemudian yang meninggal pun juga masih terus bertambah. Baik. Dan ini kan berdampak pada beberapa sektor ya. Betul. Bang Yasser memang fokus di ekonomi, mungkin kita bahas sektor ekonomi. Boleh, ya, aman saja. Iya. Apalagi ini Bang, kebijakan terbaru ya, di tanggal 14, 15, 16 ini akan ada penutupan kembali. Baik. Di beberapa kafe dan resto. Nah, ini kan menjadi satu persoalan lagi ya untuk para pemilik UMKM tersebut, melihat nanti akan berdampak pada penghasilan yang semakin berkurang. Nah, Bang Yasser melihat kondisi ini seperti apa, kemudian kira-kira ada solusi nggak untuk para UMKM? Jadi kalau yang Bang Yasser ingin sampaikan nih, Bung Ces, terkait yang akhir-akhir ini suka tidak suka kita hadir di berbagai media massa, media cetak, media online, bahkan juga di teman-teman medsos lah ya. Ini tren COVID kan sedang naik ini. Tren COVID sedang naik, terus menambah kekhawatiran dan kecemasan bagi diri kita, keluarga besar kita, dan khususnya masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya. Nah, dalam konteks ada pemberlakuan lagi daripada pemerintah Kota Balikpapan di 14, 15, 16. Pada prinsipnya saya juga mewakili Ketua Kadin Kota Balikpapan mengapresiasi dan juga atas kebijakan regulasi yang baru pemerintah terhadap kafe dan resto untuk bisa dapat menerapkan dan memberlakukan protokol COVID-19. Ya, memang kalau kita berbicara dari konteks ekonomi, ini kan hanya bersifat temporary, 3 hari saja. Nanti kan tujuan di sini kan kalau kita lihat daripada maksud dan tujuan visinya pemerintah Kota Balikpapan, tiada lain dan tiada bukan, yaitu di mana orang tempat berkumpul yang di situ mempunyai potensi akan bisa adanya penyebaran virus corona, maka itu perlu dapat ditekan agar penyebarannya tidak meluas. Nah, salah satunya kafe dan resto. Meskipun juga banyak juga dari yang lain-lain juga, misalnya kayak minimarket, menjaga social distancing ketika mereka berbelanja, ini juga perlu. Jadi sebenarnya masalah COVID ini konteks sekarang ya. Saya juga sampaikan beberapa kali, sampai hari ini kalau memang belum ada ketemu antivirus vaksin daripada virus corona, virus COVID-19, maka sudah pasti ketidakpastian akan selalu muncul di seluruh aktivitas kehidupan kita, baik sosial, baik di pekerjaan, baik daripada kehidupan psikologis dan lain sebagainya. Maka ini salah satu yang patut kita apresiasi. Pemerintah di awal sempat kita juga diketatkan
aktivitas kita, ada lockdown ya, bicara semi lockdown lah pada waktu itu kan, sudah mengedukasi kafe dan resto dengan memberikan surat edaran. Lalu sekarang yang kedua kan dengan bertambahnya COVID, pasien COVID sekarang menambah kekhawatiran bagi masyarakat Balikpapan, karena kemarin viral juga sih, ada salah satu saudara kita masyarakat Kota Balikpapan, ayahnya ya ingin masuk rumah sakit, ternyata di rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Nah, ini kan jadi permasalahan tersendiri. Nah, apa yang harus bisa dilakukan yaitu menurut Bang Yasser saat ini pemerintah sudah baik dan kami mendukung apapun keputusan pemerintah yang tujuannya tidak lain dan bukan untuk bisa mengedukasi kita dan juga ingin menginformasikan ke kita ini COVID nambah, sehingga kami juga menjaga kalian dengan cara mengedukasi. Habis itu yang kedua yang saya lihat pasalnya juga kan juga ibarat kata memberikan peringatan dulu nih. Habis itu yang ketiga ada sanksi administratif. Bahkan terburuknya kalau sudah memang sudah diedukasi, sudah diberikan informasi, sudah diperingatkan, lalu di sanksi administratif juga masih juga ngeyel owner, ya memang di tengah COVID ini suka nggak suka ya ada penutupan sementara. Tetapi apapun itu kunci daripada untuk mencegah agar wabah virus corona ini tidak menyebar dan tidak meluas dan tidak menambah kekhawatiran, kecemasan, bahkan menjadi ketakutan di tengah-tengah masyarakat Balikpapan, yaitu don't be panic, jangan panik. Jadi seluruh unsur kehidupan baik itu pemerintah maupun para pelaku usaha, diri kita, masyarakat kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat Kota Balikpapan, ya intinya kita harus terus bagaimana berpikir positif, optimistik dengan cara optimisme yang tinggi, dengan cara ya kuncinya untuk menekan penyebaran agar tidak melebar luas, simple. Itu bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, meningkatkan kewaspadaan kita betapa bahayanya virus ini. Nah, jadi insyaallah kalau itu memang bisa kita lakukan dengan simple 3M kan, yang lagi terkenal kan 3M. Ketika kita berkunjung habis berpegang apapun ya mencuci tangan, habis itu menjaga jarak, dan yang terakhir ya mau tidak mau kita menggunakan masker kalau toh memang kita harus keluar. Nah, tapi ini Bang, ya. Yang menarik tadi yang Bang Yasser sempat sampaikan di kondisi yang ketidakpastian ini kan Bang. Ya. Artinya kan kebijakan yang keluar ini bisa berubah-ubah. Betul. Ya kan, dari kemarin pengetatan, kemudian pelonggaran, kemudian 3 hari, kemudian ini kan ketidakpastian dan ini berdampak kepada para pelaku usaha. Ya kan mereka akan berpikir ya agar takut-takut nih untuk melakukan ekspansi kali, meningkatkan produktivitas ekonomi bla bla bla. Tapi karena dengan ketidakpastian ini semua bisa terhambat. Kalau yang saya lihat Mas Anggit, sebenarnya pesan pemerintah yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha dan kita semua dengan pembelakuan new normal. Habis pembelakuan new normal ternyata penambahan pasien COVID semakin bertambah. Sehingga ada usaha daripada pemerintah kita untuk mengingatkan dan untuk juga menginformasikan kepada owner-owner, silakan Anda produktif, silakan kami sudah meringankan relaksasi kegiatan ekonomi Anda. Tetapi penting pula juga menjaga diri kita, keluarga kita dan Kota Balikpapan, karena penyebaran COVID yang tadi saya sampaikan, di mana ada tempat orang berhimpun, berkumpul, di situ mempunyai potensi corona akan timbul di sana. Maka salah satunya untuk bisa tetap produktif, tetap bisa eksis, tetap bisa bekerja, itu dengan cara simpel. Ya yuk kita terapkan protokol COVID-19. Memang menerapkan protokol COVID-19 dari hal yang biasa, ya kan, yang sudah kita menjadi adat istiadat kita, dari zona nyaman kita, menggunakan sesuatu yang tidak biasa itu tidak mudah. Merubah habit, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi dalam konteks bicara COVID ini kan bukan hanya di Kota Balikpapan saja, tetapi juga nasional, bahkan umumnya dunia, dan mereka juga merasakan keresahan yang sama terkait COVID ini. Maka sampai nanti ada antivirus yang diperkirakan diprediksi nanti tahun depan, maka ya kita sebagai bagian dari masyarakat, ya setidaknya kita harus juga menerapkan protokol COVID-19.
dengan tadi 3M tadi itu. Minimal itu yang bisa membentengi kita, memfilter kita, tapi tetap kita bisa produktif. Nah, sehingga membantu juga pemerintah. Nah, kalau pemerintah membantu pemerintah dalam hal juga, ayo kita bantu pemerintah. Pemerintah juga harus aware juga terhadap rakyatnya. Dalam artian misalnya, artinya kalau regulasi misalnya yang tadi kita sampaikan tidak pasti tutup buka tutup buka tutup buka. Nah, yang kita harapkan kan sebenarnya semua lini termasuk pemerintah, termasuk seluruh unsur masyarakat, intinya jangan panik. Karena kalau panik tidak fokus, akhirnya imun akan turun. Betul. Ya kan, pikiran kemana-mana, termasuk juga ketika masuk rumah sakit, hampir semua masyarakat ketika ke rumah sakit diidentifikasi mempunyai berpotensi corona, padahal belum tentu corona. Nah, sehingga semua penanganan seakan-akan semua penyakit itu corona. Nah, ini kenapa? Karena ini ada kepanikan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita tidak panik, ketika kita memitigasi dengan baik, ketika kita menjalankan protokol COVID-19, dan memang dalam hal ini kita sudah mendisiplinkan diri, karena kuncinya menekan saat ini sebelum ada antivirus, mendisiplinkan diri, meningkatkan kewaspadaan. Nah, itu salah satu menekan penyebaran corona agar tidak lebih meluas. Jadi yang saya tangkap sih Bang, dalam masa ketidakpastian ini, kita semestinya jangan panik, kita fokus. Ya, tetap bisa produktif, tapi gayanya, stylenya beda. Kita keren dengan menggunakan masker, kita keren dengan banyak-banyak cuci tangan, anggap aja kesehatan. Sih Bang, pakai masker. Sekarang lagi musim kan pakai masker nih. Nah, habis itu tetap juga kita ketika ngobrol menjaga social distancing kayak kita kan 1 meter. Nah, artinya tetap kita bisa produktif samnya, cuma touchingnya yang beda. Maka habit sih Bang, kebiasaan yang mesti. Iya. Nah, kebiasaan itu kan terkadang sudah kita informasikan, edukasi, lalu perlu juga agak sedikit penekanan. Makanya ini kan sanksi administratif. Saya pikir juga kalau owner didisiplinkan, maka insya Allah konsumen juga akan dapat informasi, akan dapat diedukasi juga. Nah, memang sih yang kami harapkan juga dari seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kota Balikpapan perlu setiap tempat berkumpul di keramaian diberikan semacam kayak spanduk. Spanduk, ingat corona mengintai Anda, jaga diri Anda, berarti Anda sama menjaga keluarga Anda menunggu di rumah. Nah, ini kan penting. Jadi kita tetap bisa produktif, cuma hanya saja menggunakan protokol COVID-19. Nah, kemudian nih Bang, artinya kan dengan oke lah kita tetap fokus dan segala hal. Tapi karena dengan penutupan, kemudian ketidakpastian ini berdampak tidak hanya terhadap owner gitu kan Pak. Betul. Tapi pendapatan kemudian para karyawan-karyawan. Betul. Nah, ini kan yang mesti sebenarnya diperhatikan juga. Apalagi kan bantuan yang hadir itu Bang ya sudah selesai. Dan sebagainya itu Bang. Jadi kalau yang saya lihat ini kan temporary saja. Sekitar 3 hari. Tapi kami berharap jangan sampai ini berkepanjangan. Karena sekarang kita masuk di fase new normal. New normal artinya tetap membatasi aktivitas kehidupan, bisa produktif tapi tetap menggunakan protokol COVID-19. Nah, sekarang yang saya lebih cocoknya, kita lebih mengevaluasi penerapan masyarakat, seluruh unsur stakeholder yang ada, apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah di dalam menerapkan protokol COVID-19 atau tidak. Karena jangan kita pikir ya kan terhadap kita salahkan pemerintah terus, tidak juga, tetapi kita jangan juga nanya kepada pemerintah kapan corona akan hilang. Nah, yang harus kita balikan sekarang, kita balik kepada diri kita. Kalau ingin kita tidak terkena dengan corona, maka seyogyanya, setidaknya kita mencoba membentengi diri kita dengan mendisiplinkan protokol COVID-19. Artinya harus kolaborasi sih Bang ya. Iya, makanya kan tagline sekarang kan gotong royong. Jadi masalah corona ini bukan hanya masalah pengusaha saja, bukan masalah pemerintah, bukan masalah masyarakat, tetapi seluruh unsur aktivitas kehidupan manusia terganggu dengan makhluk yang tidak berwujud, tidak berbentuk, namanya corona. Tetapi kekhawatirannya, kecemasan, keresahannya terasa di dalam jiwa, hati sanubari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi memang ya saat ini bisa kita lakukan menjaga diri kita dengan banyak-banyak menggunakan minimal at least menggunakan protokol COVID-19.
Tetapi yang kita mau juga kita harus move on. Move on dalam hal ini tidak buka tutup ketat kanan ketat kiri, tetapi lebih kepada mengevaluasi daripada kinerja gugus Covid yang di bawahnya di dalam memantau dan mengawasi serta mengevaluasi seberapa efektif penerapan protokol Covid-19 selama ini dari seluruh unsur kehidupan aktivitas ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Jadi ketika ada yang sedikit salah, maka setidaknya tim itu akan mengedukasi, bahkan juga ibarat kata menginformasikan ini loh, ya datang. Nah, bahkan kalau memang ada sanksinya, ayo monggo. Artinya bukan salah pemerintah lagi, pemerintah sudah memberikan surat masing-masing unsur kehidupan aktivitas ekonomi. Habis itu yang kedua mengedukasi, yang ketiga menginformasi, yang keempat masih ngeyel juga bos, mau nggak mau administrasi. Kalau anda masih ngeyel juga, ya mohon maaf, sorry to say, artinya penutupan sementara sampai kita mengikuti protokol Covid-19. Tetapi bukan hanya cafe and resto aja loh ya, minimarket, ya kan, termasuk juga banyak hal-hal yang lain lah. Yang memang yang saya agak sedikit sayangkan karena bentuk kepanikan, sepertinya rumah sakit, semua orang yang datang ke rumah sakit teridentifikasi corona. Iya. Padahal belum tentu. Ya orang takut tuh ke rumah sakit, Bang. Iya, akhirnya orang yang tadi sehat, ya kan, kemudian cuma sakit flu biasa disebut corona. Ini yang berbahaya. Akhirnya kan orang mau ke rumah sakit yang tadinya untuk berobat, dianggap rumah sakit sebagai rumahnya virus corona, karena seluruh pelayanannya menganggap yang datang teridentifikasi, ya kan, cenderung teridentifikasi berpotensi untuk mempunyai corona. Tapi itu sah-sah saja. Artinya mungkin perlu pertama jangan panik. Ya itu penting. Kolaborasi kita antara panik, karena kalau orang panik akan tidak fokus terhadap melakukan segala sesuatu, termasuk pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, orang tidak panik akan menimbulkan pemikiran optimis, positif, sehingga imun kita juga akan naik. Siapa sih yang mau dapat corona? Ya kan, Ces? Nah, tapi dalam hal ini ya kita juga tetap meningkatkan kewaspadaan kita. New normal diberlakukan, pemerintah sudah memberikan keleluasaan, kemudahan, relaksasi di dalam kehidupan kita, tinggal kita saja. Nah, kalau kita memang kita mau menjaga diri kita, berarti kita gunakan protokol Covid-19. Mudah-mudahan dengan diri kita dijaga, keluarga kita juga di rumah aman, Kota Balikpapan juga nyaman. Jadi sih begitu sih, Ces. Terakhir nih, Bang. Siap. Ini kan kemungkinan Covid ini kan bisa sampai tahun depan. Baik. Ya kan, Bang? Who knows? Iya, siapa yang Who knows is gonna be in for the next year? I don't think so. Misalnya sampai tahun depan, kemudian tahun depan kan ada momentum. Oke. Ya, momentum. Oh, tahun depan apa tahun ini? Tahun ini ya? Iya, 9 Desember kan? Oh iya, tahun ini. Oke. Artinya kan tahun depan itu kebijakannya. Kira-kira untuk siapa saja yang akan menjadi the next wali kota Balikpapan? The next leader Balikpapan. Kira-kira kebijakan apa sih yang paling tepat untuk dikeluarkan di masa-masa yang seperti ini? Yang pasti yang satu, siapapun pemimpin ke depan, perlunya pemimpin yang memang mempunyai rasa kepekaan terhadap Covid ini sendiri, yang bisa menanggulangi Covid, minimal memitigasi dan tidak membuat panik, serta program-program yang memang bisa terukur, tersistematis, dan memang juga dapat teraplikasi dengan baik di masyarakat, sehingga mereka menimbulkan, oh iya, pemimpin saya ada bersama kami untuk dalam rangka menekan agar Covid tidak menyebar luas. Ini kalau sebelum ada anti vaksin ya. Lalu yang kedua yang paling memang santer, yaitu dari segi isu ekonomi. Nah, karena dampak Covid sekarang, ekonomi saat ini kita bisa katakan kan sekarang minus, technically jatuhnya resesi. Nah, tahun depan kita akan menghadapi lagi kemungkinan besar pasti kan pertumbuhan ekonomi pasti juga akan defisit juga. Makanya tergantung kuartal ketiga. Nah, akan berat di dalam konteks memimpin kota ke depan, itu akan berat karena dampak daripada tahun ini. Sehingga apa yang harus dibutuhkan siapapun pemimpin ke depan, satu, dia harus memikirkan bagaimana
meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara apa? Mengurangi ya kan pengangguran yang ada. Habis itu yang PHK. Yang ketiga juga mengurangi angka kemiskinan, karena di mana ada PHK, pengangguran, angka kemiskinan naik. Nah, ini kan perlu program-program yang nyata sehingga terasa juga di masyarakat. Dengan cara apa? Misalnya perlunya juga penguatan ekonomi lokal dari kita untuk kita buat kita. Maka program itu salah satu yang belum ada muncul saat ini, dan kita harapkan juga pemimpin siapapun yang ke depan, maka seyogyanya memperjuangkan dalam bentuk perwali, habis itu masuk ke Perda, yaitu yang konten penguatannya terhadap siapapun yang berdomisili, bekerja, berusaha di kota Balikpapan tercinta, maka seyogyanya harus memprioritaskan, mendahulukan kepentingan orang lokal, pekerja lokal, pengusaha lokal. Karena kalau mereka yang bangun, mereka yang bekerja, maka mereka juga yang akan menjaga, membela kota Balikpapan yang sama-sama kita cintai. Ya. Kira-kira begitu. Semoga lah Bang Yasser wali kota Kloe. Amin. Ya, terima kasih Bung Ces. Ini Ya. posisi doain kita nih. Amin. Terima kasih ya Bang Yasser atas waktunya, kesempatan dan ilmunya. Pokoknya Bung Ces sehat, sukses selalu, meskipun habis disuap loh dia. Kayaknya trauma banget urusannya ya. Sampai netes air matanya. Semoga Bang Yasser juga sehat selalu. Amin, sama-sama. Oke Ces, itu aja ngobrol santai kita sama Bang Yasser. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kedepannya Balikpapan kita tercinta baik-baik saja, dan Indonesia dunia bebas dari corona. Amin. Amin ya Rob. Oke Ces, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Bye bye. Thank you Bang. Oke.